Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Teman-teman dan saudara sekalian, para ikhwan, akhwat, para bapak dan para ibu, dan para pencari nafkah fi sabilillah. Kali ini kita berjumpa kembali setelah sekian lama Allah Subhanahu wa taala tidak pertemukan kita, yang berujung pada hari ini dan siang ini, yang kembali kita saling bertatap wajah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita kali ini majelis yang memang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, dilimpahkan kebaikan, pahala dan rahmat olehnya kepada kita semua tanpa kecuali. Dan juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kajian kita kali ini dan mungkin seterusnya dan juga asatidzah ustadz lainnya semoga memang berbuah amal, bukan hanya sebatas semata-mata berkumpul untuk majelis ilmu, melainkan ada thamarah, ada buahnya, yaitu amalan saleh, menghasilkan amalan saleh, meningkatkan derajat iman dan menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tentu kenikmatan Islam, kenikmatan untuk bisa beramal saleh, kenikmatan dengan berkesempatan untuk berusia. Karena banyak dari saudara kita sudah tidak berusia lagi, jemaah. Ingatkah kita saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang telah menutup dan mengkhatamkan hidupnya dengan izin Allah Azza wa Jalla dengan sebab macam-macam. Ada yang kecelakaan, dan belakangan ini recently di belakangan tahun ini yaitu karena Covid. Coba kita ingat siapa-siapa yang telah wafat karena dengan izin Allah karena Covid misalnya. Maka sungguh usianya telah tutup. Dan kesempatan untuk beramal buat mereka-mereka ini telah selesai. Dan sekarang kita masih bernafas, masih hidup, masih diberikan amanah, yaitu menjalani usia yang sebagai bekal dan modal utama untuk menggapai keridhaan Allah di hari akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yaitu Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, yaitu wahai kita manusia dan juga jin, siapa-siapa di antara kalian yang paling baik, paling bagus amalnya. Kemudian penciptaan jin dan manusia, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Dan ibadah itu bukan hanya di antara tiang masjid, melainkan ibadah itu bisa di setiap helai nafas kita, jemaah sekalian. Dimanapun kita berada, kita bisa beribadah. Dalam Islam saja, masuk ke kamar mandi saja itu bisa menjadi ibadah dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar mandi pun bisa jadi ibadah dengan mengucapkan ghufranak. Hal-hal yang kecil yang ternyata itu semua adalah ibadah. Dan di kesempatan kali ini kita akan menghamparkan beberapa poin dari amalan saleh yang sebenarnya sangat mudah sekali dan sangat mudah untuk kita amalkan, baik dengan ucapan, dengan perbuatan maupun dengan anggota tubuh lainnya, dengan qalbu dan lainnya,
yang semua itu akan menghantarkan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kita akan membaginya dengan beberapa bagian, tetapi diawali dari bagian taharah, kemudian masalah taharah bersuci, kemudian ada juga masalah membaca Al-Quran, kemudian ada juga masalah zikir, dan juga ada masalah salat. Insyaallah kajian kita untuk materi sampai jam 1:10 sebagaimana diamanahkan. Sisanya kalau misalnya ada pertanyaan ya dipersilakan, insyaallah. Maksimal kalau memang ada pertanyaan maksimal sampai jam 1:30. Betul. Kalau ada yang mau maghrib sampai maghrib silakan, tetapi saya pulang ya. Tinggal jemaah sendiri aja, silakan kajian sendiri ya. Baik, kita mulai dari bab taharah, bab bersuci. Ya, bab bersuci. Ingat ya teman-teman sekalian, dalam Islam taharah, bersuci atau yang disebut taharah itu mungkin pemahamannya tidak sama 100% dengan tinjauan bahasa kita suci atau bersih. Ada istilah dalam Islam najis, ada istilah dalam Islam kotor. Tapi kalau istilah dalam bahasa kita kotor itu belum tentu sama dengan istilah syariat. Contoh, kalau misalnya bagi kita ada air ya, ada air, mungkin air itu mengalir di sungai ya, mengalir di sungai. Jangan lihat sungai di Jakarta deh, lihat sungai di Bogor atau Bekasi atau sungai-sungai di pedesaan. Ketika antum melihat sungai tersebut atau kali kecil, ternyata warnanya coklat. Warnanya coklat. Kenapa? Karena tercampur dengan tanah dan lumpur. Baik, kalau tinjauan masyarakat kita, bahasa kita, ini air kotor atau bersih kira-kira? Kita bilang air ini kotor karena kecoklatan. Yang bersih itu biasanya jernih gitu kan. Tetapi boleh nggak kita wudu dengan air kali yang warnanya coklat karena lumpur atau tanah? Apa jawabannya jemaah? Boleh nggak? Ayo silakan. Ayo silakan. Jawab. Yang bisa jawab ya alhamdulillah, nggak bisa ya jawab. Ya, ayo. Ayo sak jawab. Boleh nggak? Boleh. Boleh, karena bagi Islam air tersebut tahir, suci, bersih. Tapi kalau bagi logika kemasyarakatan atau kearifan lokal, air ini kotor dengan sebab tanah, bercampur dengan tanah. Oke. Kemudian kita kadang melarang anak kita, "Nak, jangan main di situ. Kotor karena banyak debu dan tanah." Taib. Tetapi ketika kita tayamum, boleh nggak kita pakai debu dan tanah itu? Boleh. Maka kita dalam Islam itu disebut tahir, suci dan bersih. Jadi istilah itu kadang-kadang kalau di Islam begini, istilah di kearifan lokal kita beda lagi gitu. Nah, ketika masalah itu masalah ibadah dan masalah syariat, maka kita harus kembali ke istilah syar'i Islami ya. Contoh lain nih Pak. Antum misalnya lagi lebaran ya. Lebaran kan biasanya kunjung-kunjungan keluarga, teman, kerabat, tetangga. Nah, biasanya antum sebagai sahibul bait berdiri ya menyambut. Ada kemudian ada ibunya, ada bapaknya, ada mbahnya mungkin ikutan. Kemudian ada juga gadis-gadis, ada yang suami istri. Kalau sama laki-laki kita salaman, oke. Kalau misalnya sama perempuan, bukan apa namanya? Bukan apa? Kita nggak boleh menyentuhnya. Mahram. Ada kayak gini kan? Ya. Boleh nggak kita sentuh walaupun ujung apa namanya? Ujung jari? Enggak boleh. Apalagi salaman, ya. Ujung jari jangan sentuh. Taib. Kenapa? Apakah karena perempuan ini najis buat kita? Bukan, karena memang haram. Mahram bukan mahram. Itu maknanya. Tapi di uruf kita, kearifan lokal kita bilang itu adalah bukan muhrim. Ya enggak? Biasanya dikenal bukan muhrim. Dalam Islam istilahnya bukan muhrim, bukan. Muhrim itu adalah orang yang berpakaian ihram. Jadi yang sebenarnya kalau istilah syariat ya, kayak misalnya bapak-bapak sini bagi ibu-ibu di sana, kalian semua bukan mahram gitu kan bahasanya. Bukan mahram itu sesuai syariat. Tapi kalau bahasa kita bukan muhrim. Gitu loh, bukan muhrim. Mana yang benar? Kalau
konteksnya syariat yang benar bukan mahram. Kalau misalnya konteksnya kearifan lokal bukan muhrim gitu. Jadi sama, artinya sama, maksudnya sama ya. Kadang-kadang begitu. Kita kadang-kadang menyerap bahasa dari luar tapi pakai pemahaman kita yang ternyata belok daripada pemahaman asal bahasa tersebut. Ya, begitu. Ya. Baik, kita mulai dari bab taharah, bersuci. Ada amalan-amalan berkaitan dengan bersuci yang mana itu mudah, tapi insyaallah ganjarannya adalah jannah, surga dan keridhaan Allah. Di antara contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang pertama masalah siwak. Nah, ini siwak. Kata dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku madharatun lil fammi mardatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut. Mulut berarti apa-apa yang di dalam mulut ya. Dan mardatun lirabb, dan mengundang keridhaan Allah azza wa jalla. Jadi Allah itu ridha kalau kita bersiwak. Akan ada cabang permasalahan. Apakah bersiwak sama hukumnya dengan sikat gigi? Itu dia. Ayo. Mau dibahas atau enggak? Atau kita skip aja? Bahas ya. Secara fadilah, ya secara fadilah terkadang sama, terkadang tidak. Ya. Siwak bukan versus ya. Apakah siwak sama dengan sikat gigi yang kita kenal dengan sikat gigi? Dari segi keutamaan, maka jawabannya adalah sebagian keutamaannya iya sama, tapi sebagian keutamaan lainnya tidak. Yang sama dari segi apa? Yang sama dari segi sama-sama diniatkan untuk membersihkan, dan itu insya Allah berpahala. Itu pertama. Kesamaan juga berikutnya, sama-sama karena untuk membersihkan sama-sama bisa membuat Allah Ta'ala ridha kepada kita. Bisa insya Allah. Tapi perbedaannya adalah kendati pun ada kesamaan tujuan dan ridha Allah, tetapi tingkatan berbeda. Allah Ta'ala lebih ridha dengan siwak. Kenapa begitu? Karena lebih tepat dan lebih sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu ya. Itu yang pertama. Perbedaan kedua, secara efek siwak itu berbeda dengan sikat gigi. Secara efek yakin beda. Sikat gigi harus pakai pasta gigi, ya kan? Coba antum sikat gigi nggak pakai pasta gigi, ya efeknya mungkin adalah efek sedikit, tapi kan nggak seperti itu. Ya, bukan begitu caranya sikat gigi kan? Tapi kalau misalnya siwak nggak perlu pakai pasta gigi, ya kan? Berarti siwak itu memiliki keutamaan dari zatnya, dari batangnya itu sudah punya keutamaan. Sementara sikat gigi itu membutuhkan zat lain, yaitu pasta gigi. Itu perbedaan. Kemudian siwak itu lebih fleksibel sehingga bisa antum bawa kemana-mana dan orang akan melihat itu sebagai ibadah. Beda dengan apa? Sikat gigi. Coba antum bawa kemana-mana bawa sikat gigi. Di sini lagi bawanya, kelihatan tuh ada bulu-bulunya, ya kan? Ngantor pakai itu, dari reporter pakai itu, ada sikat gigi sini, ya. Itu tetap nggak sama dari segi itu ya, nggak sama. Baik. Kemudian diteliti pula. Nah, ini perbedaan yang sangat signifikan. Ketika ini maaf agak dibilang jorok, ya nggak jorok juga seharusnya. Kalau ke antum siwak, ya rasakan gigi antum dengan lidah, licin dan enak gitu loh. Iya. Tetapi kalau dengan pasta gigi belum tentu licin dan enak dipakai lidah, belum tentu. Itu beda. Perbedaan berikutnya, setelah antum bersiwak, maka antum tidak perlu
membuang ludah setelah itu. Telan hasil dari siwak nggak apa-apa, telan. Tapi ada sisa sedikit-sedikit dari kayu-kayunya, telan nggak apa-apa. Iya. Dan ada penelitian menunjukkan bahwasanya bekas dari siwak itu juga bermanfaat untuk lambung. Ya, tapi tergantung kayu siwaknya apa sih memang. Adapun sikat gigi, pasta gigi, antum telan, silakan aja, ana nggak ngelarang, cuman coba aja. Gimana rasanya? Bisa bermotorat buat lambung. Nah, itu bedanya tuh banyak. Maka tetap lebih afdal siwak dengan siwak. Ya. Dan ada juga sunnah aja, ada juga sunnah Nabi SAW. Setiap sebelum sholat Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersiwak, dan bahkan setiap wudu. Kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salati la amartuhum bis siwaki inda kulli salah. Sekiranya tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak sebelum sholat. Makanya kadang kalau antum melihat imam, apalagi di tanah Arab, itu sebelum udah qomat nih, sebelum siwak, tiba-tiba gini-gini dulu, ya kan? Gini-gini dulu. Itu sunnah Nabi SAW. Dan juga antum makmum juga bisa kayak gitu. Sebelum sholat gini-gini dulu, terus taruh ini. Coba kalau pakai sikat gigi, qomat imamnya bawa odol dulu, kumur-kumur dulu, capek, repot. Lebih afdal pakai siwak. Ya, begitu. Cuman memang kita nggak biasa ya. Bahkan anak sendiri ya, anak udah beli siwak, udah berusaha naruh di kantong, lupa mulu gitu loh. Kecuci kemudian udah bau deterjen, udah beda. Ya, lupa karena nggak biasa kita dengan itu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, itu amalan pertama bersiwak. Amalan kedua wudu. Ini setiap hari kita lakukan. Wudu mudah, tapi harus benar. Tata caranya belajar lagi kalau misalnya belum sempurna wudunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Sesungguhnya umatku, yaitu umat Nabi Muhammad kita ini, alhamdulillah, umatnya Nabi Muhammad, kaum muslimin, di hari kiamat akan dipanggil semuanya, dikumpulkan dalam keadaan ghurra muhajjalin, dalam keadaan yaitu adanya bayad dan isyraq. Bayad itu putih, ada pancaran putih yang memancar. Isyraq itu memancar seperti matahari. Masyriq itu timur, karena timur itu munculnya matahari, gitu kan? Makanya ada salat syuruq, karena salat syuruq itu ketika matahari sudah mulai memancarkan sinarnya. Salat syuruq itu, waktu syuruq itu sekitar 15 menit setelah terbitnya matahari. Ya, makanya kalau misalnya di masjid antum ada timer, bunyi alarmnya karena matahari terbit, itu nggak boleh sholat. Baru boleh sholat 15 menit kemudian, karena itulah baru waktu syuruq, sholat syuruq. Maka terbit matahari. Nah, nanti kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala perkenankan kita untuk selalu menjadi muslimin sampai kapanpun, sampai akhir hayat. Ketika dibangkitkan di hari kiamat, ghurra, kita dalam keadaan apa? Ghurra, yaitu memiliki pancaran putih, muhajjalin. Ghurra muhajjalin, pancaran putih dengan sebab apa? Atharil wudu, dengan sebab efek-efek atau sisa-sisa bekas wudu. Yang dipancarkan di sini, yang memancar di sini dengan warna putih dan terang, itu di bagian tubuh yang ketika di dunia selalu dibasuh air wudu. Iya, wajah, tangan, termasuk juga kepala. Kalau kepala diusap ya, dan kaki, itu akan tampak beda dari umat lainnya. Sehingga kalau antum ketemu di hari kiamat di padang mahsyar nanti, ketemu yang seperti ini, ketahuilah itu sama-sama pengikut Nabi Muhammad SAW. Begitu. Nah, maka ini di antara amalan yang merupakan keutamaan di hari akhir nanti. Ada tanda-tanda tersendiri. Kemudian itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah ucapan-ucapan setelah wudu. Ucapan-ucapan setelah wudu. Setelah wudu ada zikirnya. Ya, kalau zikir sebelum wudu
dianjurkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan sih, ada yang mewajibkan, ada yang menganjurkan. Yang lebih tepat menganjurkan. Membaca apa sebelum wudu? Bismillah. Adapun doa-doa dan zikir-zikir tertentu setelah setiap anggota wudu diwudukan, maka itu hadisnya dhaif atau palsu atau karangan, enggak ada yang benar. Ya kan kadang ada di tempat wudu di masjid-masjid, kadang-kadang ada tulisan doa setelah basuh wajah, doa setelah basuh tangan. Ketahuilah itu tidak benar. Yang benar adalah yang sesuai sunnah Nabi SAW adalah doa sebelum bacaan sebelum wudu itu bismillah, dan doa setelah atau bacaan setelah selesai wudu, selesai membasuh kaki, selesai sempurna, maka bacalah begini. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu." Tidaklah seorang di antara kalian berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Thumma yaqul, kemudian berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Bahkan cukup itu saja. Baca apa? 2 kalimat syahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gampang kan? Udah hafal semua insyaallah. Kecuali kalau misal dia melakukan itu, tidaklah dia melakukan itu kecuali futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Kecuali akan dibukakan buat dia pintu-pintu surga yang jumlahnya 8. Dibukakan. Ya nanti kelak di akhirat akan diganjari itu. Dia yadkhulu min ayyiha syaa. Dia silahkan mau masuk dari pintu yang mana silahkan. Dari 8 itu silahkan pilih. Begitu ya jemaah. Gampang enggak? Gampang. Wudu, sempurnakan wudu, kemudian baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh saya talqin? Talqin tahu enggak talqin jemaah? Saya talqin, saya bacakan, antum ikutin, boleh? Talqin di sini bukan talqin la ilaha illallah kayak antum mau mati, bukan itu. Maksudnya talqin di sini Anda baca atau bahasanya just repeat after me gitu loh. Ya. Dah enaknya gitu ya, repeat after me mungkin lebih paham ya. Taib. Asyhadu, ayo fadhal. An la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah itu ya. Pahami, hafalkan itu dengan format seperti itu, karena itu yang disesuaikan dalam sunnah Nabi SAW. Dengan format begitu ya. Jangan kesasar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nyasar antum. Enggak, itu bukan doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha, yang benar doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ada sunnah lainnya, tetapi yang ini berfadilah. Ada juga sunnah lainnya, antum baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang rajin bertaubat, dan jadikanlah saya sebagai termasuk orang yang rajin bersuci. Ya. Ada juga beberapa orang di Indonesia ini menambahkan wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu yang tambahan ini tidak benar. Ya, yang benar adalah cukup Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahan wa ja'alni min ibadikas salihin, tambahan ini tidak sahih dari Nabi SAW, tidak. Maka cukup yang tadi. Oke, paham? Seperti itu, cukupkan dengan apa yang ada sahih dari sunnah jemaah. Jangan kita ada-adakan dengan alasan rajin lah apa. Rajin itu adalah rajin sesuai sunnah Nabi SAW. Ya. Oke, itu 3. Maka apa fadilahnya? Kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, fadilahnya akan dibukakan buat kita pintu surga yang jumlahnya 8. Silahkan masuk yang arah mana tafadhol. Itu mudah sekali jemaah. Dan wudu di sini wudu kapanpun terserah. Wudu kapanpun tafadhol. Ya, wudu menjelang salat fardu, wudu pas mau salat sunnah, wudu pas mau baca Quran, selama benar wudunya sempurna, ucapkan ini. Termasuk wudu
Ada sunnah yang antum perlu ketahui, ya. Walaupun fadilah khususnya tidak diberitakan dalam Al-Quran Sunnah, tapi ini memang sunnah. Wudu, oke, ada juga sunnahnya. Wudu sebelum tidur ada sunnahnya, dan fadilahnya adalah wafat dalam keadaan fitrah, insyaallah ada, ya. Itu juga boleh baca sebelum tidur, ya. Atau mohon maaf melakukan jima' dengan istrinya, selesai tapi pengen lagi. Paham gak, ikhwan? Masa gak paham? Antum paham lah, gak usah dijabarin lah. Selesai, kemudian pengen lagi, next, ya, berapa menit lagi itu, rest dulu, istirahat sebentar, kemudian pengen lagi. Nah, di antara dua ronde ini, antum wudu. Sunnah, iya sunnah, beneran sunnah. Antum wudu, penyegaran wudu, bismillah lakukan lagi, dan baca doa lagi. Apa doanya? Wah, kalau antum gak hafal, antum jangan gak hafal, ya. Kalau bujang gak hafal, kau bujang hafal, nah itu yang dicurigakan kau bisa hafal, masya Allah, ya. Taib, ya seperti itu. Ucapkan itu setelah wudu. Jadi kalau sehari berlebih dari 5 kali wudu, itu fadl. Baik wudu wajib atau wudu sunnah, lakukan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau misalnya kita dalam keadaan junub? Iya, tetap bisa mengamalkan, kan tadi kan setelah jima kan dalam keadaan junub. Amalkan wudu boleh, sunnah. Walaupun sebelum tidur atau mau jima ronde kedua, fadl. Lakukan wudu dan baca ini, bisa. Bagaimana Ustaz kalau misalnya haid atau nifas? Apakah berlaku ini? Berlaku juga. Karena orang perempuan yang haid, apakah boleh buat dia wudu? Boleh, tapi tetap wudu tersebut tidak menghilangkan hadas besarnya. Tetap dia dalam keadaan haid dan nifas. Tetapi kalau memang wudu di sini dia untuk penyegaran atau pengen baca Quran tapi jangan menyentuh Al-Quran, wanita haid boleh membaca Al-Quran tapi tidak menyentuh Al-Quran, maka dia wudu dulu boleh. Baca ini tidak masalah. Tapi itu 3. Kemudian ada berikutnya, di antara amal yang mengantarkan ke surga dan mudah insyaallah, 2 rakaat setelah wudu, apapun wudu itu, selama sempurna. Salat 2 rakaat setelah wudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah." Wahai Bilal, beritahu aku, kata Nabi SAW, beritahu aku apa amalan yang paling baik yang telah engkau lakukan selama Islam ini, karena aku mendengar derap kedua sendalmu di hadapanku di surga. Ya Allah Subhanahu wa taala entah memimpikan buat Nabi SAW atau memperlihatkan untuk Nabi SAW surga, dan ternyata ada terdengar derap langkahnya Bilal bin Rabah di surga. Berarti Bilal bin Rabah termasuk salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Apa amalannya kok bisa masuk surga dengan itu? Maka kata Bilal bin Rabah, "Ma 'amiltu 'amalan arja 'indi min anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw nahar illa shallaitu bidzalika at-tahuri ma kutiba li an usalli." Aku tidaklah beramal suatu amal yang paling aku harapkan bagi diriku dari kebaikan, melainkan setiap aku bersuci, maksudnya wudu, di suatu saat baik di malam atau di siang, melainkan aku pasti akan melakukan salat gara-gara wudu tersebut. Ya. Iya. Maka salat 2 rakaat setelah wudu itu balasannya surga. Kalau misalnya ikhwan atau ibu-ibu ya lagi di rumah, mudah melakukan ini. Ya. Bahasa kita kan sekarang gabut. Kebanyakan gabut kita. Apa gabut itu apa? Leisure time, free time. Ya, waktu kosong, waktu senggang. Nah, itu. Coba wudu, salat 2 rakaat. Dan boleh menjamak niatan. Salat 2 rakaat selagi niatan apa?
salat duha. Salat 2 rakaat setelah wudu diniatkan pula sebagai salat duha, boleh. Salat 2 rakaat setelah wudu diniatkan pula sebagai tahiyatul masjid, boleh. Bahkan kalau misalnya misal nih bapak-bapak nih ya, salat subuh berjamaah di masjid misalnya. Wudu dianjurkan memang wudu di rumah. Dianjurkan wudunya dari rumah ya. Dan memang dianjurkan salat sunnah itu di rumah. Oke. Maka ada qobliyah subuh yang pahalanya lebih dari dunia dan seisinya. Itu salat qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh. Maka antum wudu, kemudian salat 2 rakaat sebelum subuh di rumah dengan niatan salat setelah wudu dan salat 2 rakaat sebelum qobliyah sebagai qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh selesai, ke masjid. Jalan, dicatat tuh pahalanya di setiap langkahnya dan diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya. Menuju masjid. Ya, atau musalla. Kemudian masuk masjid, ngeliat timer masih 5 menit. Bisa sholat enggak? Sholat apa? Tahiyatul masjid, karena qobliyah subuh sudah ada tadi kan, sudah dilakukan. Tahiyatul masjid 2 rakaat. Allahu Akbar, 2 rakaat. Ya, habis itu baru qomat dan sholat subuh. Lihat, pagi-pagi sudah sarapan pahala yang banyak. Masya Allah. Makanya jemaah-jemaah nih, bapak-bapak yang tadi pagi subuh sholat berjamaah di masjid, wajahnya ceria. Kalau antum melihat teman kantor antum wajahnya kusam, ada 2 kemungkinan. Mungkin karena tadi enggak subuh berjamaah, mungkin karena emang dari sononya diciptakan seperti itu. Ya. Taib. Kemudian kita menuju ke masalah baca Quran. Bab baca Quran. Keutamaan baca Quran. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah dalam rangka tilawah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Dan satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Jadi satu huruf berapa? 10 pahala, Masya Allah. Bukan berarti antum baca Al-Quran satu huruf doang udah, enggak gitu juga. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah bagus tuh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Dah. Ini orang gimana? Ya, satu huruf, satu kebaikan dilipatkan 10. Jadi satu huruf sama 10. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Bukan itu satu kata mungkin ya. Tapi walakin alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bagaimana kalau misal antum baca misalnya qul huwallahu ahad. Qaf lam 2 huruf. Ha wa 2 huruf 4. Allah berapa huruf? Anggaplah 3 atau 4. Qul huwallahu. Berarti udah 8 huruf. Ahad 3 huruf. Berarti 11. Itu qul huwallahu ahad, 110 kebaikan dan pahala. 110 kebaikan dan pahala jemaah. Itu baru qul huwallahu ahad. Ya, Masya Allah. Ya, gampang enggak? Gampang. Ya. Bahkan ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, tetapi hadis ini dhaif. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali berurutan, maka akan dibangun buat dia rumah di surga. Gampang enggak? Qul huwallahu ahad 10 kali. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, tapi anak katakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, lemah. Walaupun ada sebagian ulama menghasankan hadis ini. 10 kali misalnya. Oke lah, kita enggak berangan-angan rumah di surga, tetapi minimal dapat pahala yang sangat banyak. Ya. Ya. Baik. Kemudian juga keutamaannya membaca ayat kursi di setelah setiap salat fardu. Ya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut."
Barang siapa yang membaca ayat kursi di belakang setiap salat fardu, maka tidak ada yang mencegahnya dari masuk surga kecuali kematian. Paham gak maksudnya? Siapa yang selalu membaca ayat kursi di setiap belakang akhiran atau belakang salat fardu, tidak ada yang mencegahnya masuk surga kecuali kematian. Maksudnya gimana sih? Artinya sebenarnya dia itu langsung bisa masuk surga, cuman gara-gara dia belum mati makanya belum bisa masuk surga. Arti lain yang kata para ulama, dia akan dipercepat masuk surga. Intinya gitulah. Intinya seperti itu. Membaca apa? Ayat kursi. Cuman masalah khilafiyah kemudian, ini posisinya di mana baca ayat kursinya. Karena makna dubur dari bahasa Arab. Kita itu dubur artinya cuman apa? Bokong doang makna dubur kalau di bahasa kita ya. Tetapi dubur ini dari bahasa Arab. Dubur itu adalah sesuatu yang di belakang. Bisa dua makna. Imma maknanya muakhiratus syai' atau imma maknanya ba'da syai'. Muakhiratus syai' yaitu akhiran dari sesuatu dan masuk dalam internal sesuatu itu cuman di paling ujung akhir. Itu makna pertama dari dubur. Makna kedua dari dubur yaitu ma wara'a syai' atau ma ba'da syai'. Apa-apa setelah sesuatu. Ya. Makanya para ulama berbeda pendapat. Ini baca ayat kursinya kapan? Apakah baca ayat kursinya di akhir salat sebelum salam atau baca ayat kursinya setelah salam? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lebih condong pendapat yaitu di dalam salat di sebelum salam. Ya. Baca ayat kursi dan baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak, bacanya setelah salam. Baik. Mungkin yang lebih tepat kalau Anda pribadi pilih wallahu a'lam pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau doa bacanya sebelum salam, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik sebelum salam. Tapi baca ayat kursi setelah salam. Kemudian permasalahan, kalau memang baca ayat kursi setelah salam, apakah plek-plek setelah salam pas atau later gitu? Nanti gitu. Yang lebih tepat adalah nanti, enggak langsung setelah salam. Karena sunnahnya Nabi SAW dihikayatkan bahwa beliau tidaklah beliau bergerak atau bergerak posenya dari tasyahud akhir kan assalamualaikum warahmatullah. Beliau tidak bergerak, tidak bergemik kemana-mana, enggak muter ke belakang apa menghadap ke makmum kecuali setelah beliau mengatakan apa? Astaghfirullah tanpa al-azim, astaghfirullah. Dalam riwayat astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru beliau bergerak posisinya, yaitu menghadap ke jemaah karena beliau imam. Kalau antum sebagai jemaah, maka assalamualaikum warahmatullah. Ingat ya, taslim, salam, assalamualaikum yang pertama itu akhir salat. Adapun salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, itu bukan rukun. Jadi assalamualaikum warahmatullah selesai salat kelas. Dan dianjurkan kemudian assalamualaikum yang kedua untuk yang kiri. Ya gitu ya. Fikihnya adalah hasilnya kalau misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, tiba-tiba antum kentut misalnya, maka sah atau tidak salatnya? Sah selama tidak lagi pas salam pertama. Salam sambil kentut, itu gimana hukumnya? Itu namanya nasib ya. Jadi hangus salatnya. Ya batal salatnya. Harus wudu lagi. Lebih jelek lagi kalau keadaan dia jadi imam kayak gitu pula ya. Makmumnya tuh bingung nasib kami gimana nih, gitu kan? Iya kan? Tapi insya Allah nggak ada yang seperti ini. Ya, hendaknya imam tahan dulu. Ya, maka setelah salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Kalau makmum jangan bergerak kemana-mana sebelum astagfirullah, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru dia mungkin duduk sila atau posisi ganti atau gimana. Ya, begitu. Ya boleh. Itu sunnah ya, tidak wajib ya. Sunnah tidak wajib. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah kemudian setelah baca itu ikhwan ini perhatikan, setelah Aminka salam tabarak ya dzal jalali wal ikram, sebenarnya bacaannya bebas urutannya. Setelah itu urutannya bebas. Antum mau subhanallah dulu, faddal, alhamdulillah, Allahu akbar, faddal. Antum mau
La ilaha illallah wa la syarikalah, itu dulu fadl. Antum membaca ayat kursi dulu fadl. Antum membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas juga fadl. Itu bebas. Baru di situ baca ayat kursi. Maka apa ganjarannya ikhwan? Siapa yang membaca ayat kursi di setiap salat fardu, setelah salat fardu seperti itu, maka tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian. Ya, tapi bukan berarti biar cepat masuk surga, setelah baca ayat kursi saya mati gitu. Enggak, jangan. Bodoh, dosa itu masih banyak, jadi taubat dulu. Ya. Kemudian di antara bacaan Al-Quran yang ada fadilahnya yang insya Allah membuat kita dapat nikmat setelah kematian, yaitu membaca surat apa? Al-Mulk. Al-Mulk. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Nabi SAW beliau bersabda, suratun fil Quran 30 ayah tastaghfiru li sahibiha hatta yughfar lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Ada satu surat dalam Al-Quran 30 ayat yang mana bacaannya atau surat ini akan beristighfar untuk orang yang membacanya. Masya Allah, surat ini akan beristighfar untuk orang yang membacanya sampai dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, yaitu surat Al-Mulk. Sebagian ulama mengikat hadis ini dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya surat ini dianjurkan dibaca dianjurkan baca kapan? Di malam hari sebelum tidur. Malam hari. Ya, utamanya sebelum tidur kalau bisa. Tapi kalau udah malam boleh baca ini, terserah. Waktunya durasinya panjang kok. Tapi diutamakan sebelum tidur. Malam itu kan mulainya adalah ketika udah maghrib, itu udah mulai malam dalam Islam. Maka silakan baca kapan ya. Tapi sebelum tidur diutamakan. 30 ayat. Dalam hadis lain yang diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya, tapi insya Allah minimal hadis ini hasan mudah-mudahan, bahwasanya surat ini disebut surat Al-Munjiyat. Al-Munjiyat. Apa Al-Munjiyat? Yaitu surat penyelamat yang menyelamatkan dengan izin Allah, yang menyelamatkan pembacanya dari dari apa? Menyelamatkan dari apa, ikhwan? Dari siksa kubur, dari azab kubur. Oke. Begitu juga dengan membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, man qara'a hatainil ayataini min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu sebelum tidur ya, di malam hari, maka akan mencukupinya, yaitu mencukupi rezeki esok hari, mencukupi ketenangan dia, mencukupi problematika dia, cukup insyaallah. Ya. Begitu ikhwas sekalian. Nah, begitu juga dengan surat Al-Kahf. Al-Kahfi. Ya. Al-Kahf. Sekarang Kahf malah jadi merek parfum, ikhwan. Ya, Al-Kahf. Baca yang benarnya sebenarnya surat Al-Kahf. Kita ini karena orang Indonesia baca surat Al-Kahfi, dimajrurkan di bawah Al-Kahf, suratul Kahf. Gitu. Ya. Apa kata Nabi SAW? Man qara'a awal suratul Kahfi wa akhiriha kanat lahu nuran min qadamihi ila ra'sihi wa man qara'aha kullaha kanat lahu nuran ma baina as-samai wal ard. Barang siapa yang membaca awal-awal surat Al-Kahfi dan akhirnya, maka dia akan mendapatkan cahaya dari kakinya sampai kepalanya. Cahaya ini bukan cahaya yang zahir, tampak seperti langsung bercahaya di dunia. Artinya kita lihat orang-orang yang saleh itu bercahaya, sehingga kita senang melihat mereka gitu. Maka orang yang membaca awal dan akhir surat Al-Kahf maka akan mendapatkan itu, menjadi orang saleh insyaallah. Dan barang siapa membaca semuanya, maka dia mendapatkan cahaya antara langit dan bumi. Boleh jadi ini di akhirat, cahayanya besar, tinggi, cahaya, sehingga dia bisa melihat di hari akhir nanti. Dari hadis Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, man hafidha 10 ayati min awal suratil Kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahf, maka dia akan dijaga dari Dajjal. Kalau Dajjal keluar di zamannya, dia akan dijaga dari Dajjal.
Fitnah Dajjal itu luar biasa jemaah. Luar biasa fitnahnya. Kita ini sekarang aja baru fitnah orang-orang yang sebenarnya penipuannya itu sangat mudah. Triknya sangat mudah, itu banyak yang tipu. Apalagi kalau fitnah Dajjal, terutama perempuan. Perempuan itu mudah sekali ditipu jemaah. Dan bapak-bapak mungkin sering nipu istrinya. Iya. Sayurnya enak gak mas? Masya Allah, ini sayur belum pernah beb saya coba sayur kayak gini. Ini kan kalimat masih ambigu ya, masih bersayap ya, apa nih maksudnya nih? Belum pernah nyobain seperti ini, apa dari segi indahnya, enaknya, atau dari segi gak enaknya kan? Tapi kan udah tersanjung duluan gitu kan, ya dengan bahasa gitu. Enak gak mas? Masya Allah gitu, antum jawabnya gitu. Masya Allah lah pokoknya, gitu. Ya Masya Allah seneng istri, padahal bohong. Ya. Padahal bohong, ngegombalin istrinya. Sayangku kamu itu ibarat purnama dari kejauhan, tampak indah dari dekat. Wallahu a'lam bishawab, gitu kan. Ya, engkau itu ibarat purnama yang ketika kita membutuhkan penerangan, engkaulah yang menerangi hidupku misalnya. Oh, Masya Allah. Padahal itu bohong semua, enggak kenyataan itu. Dalam hatinya padahal mangkel sama istrinya, tapi ya udahlah biarin dah. Dibohongi, mau. Digombalin senang, padahal perempuan ini juga tahu bahwasanya dirinya sedang dibohongin sama pasangannya. Tahu ini gombal, makanya disebut gombal. Karena gombal kan gombal. Secarik gombal, kotor gitu. Tapi mau. Ya, karena mudahnya dimainkan perasaannya. Dajjal nanti ketika keluar mudah sekali mempermainkan perasaan orang. Makanya sampai dikaitkan oleh Rasulullah SAW, sampai ada nanti kalau misal dihidupkan, kalau mau sehidupkan orang tuamu, dihidupkan benar, kelihatan hidup gitu orang tuanya. Tipuannya luar biasa terhadap perasaan orang. Sampai kenapa dalam hadis dicontohkan sampai kedua orang tuanya dihidupkan kembali itu orang. Karena akan menghujam perasaannya, ayah ibu gitu kan ya. Ketipu akhirnya. Ketipu. Dan kata Nabi SAW dalam salah satu riwayat, kebanyakan ya. Nah ini kan Dajjal nanti kan keluar dari arah Asfahan, sekarang di Iran, keluar dan sekitar 70.000 orang Yahudi akan mengekor dan ikut pada Dajjal gitu. Dan kata Nabi dalam riwayat lain bahwasanya kebanyakan pengikut Dajjal kelak adalah perempuan. Mohon maaf ummahat, bukan antunna, bukan kalian, bukan. Semoga bukan kita semua. Kebanyakan pengikut Dajjal adalah perempuan. Kenapa? Karena mudahnya perempuan untuk terhasut dalam masalah-masalah yang dia mungkin akan suka dengannya. Mudah. Ya. Sampai-sampai dalam hikayat disebutkan kelak nanti ketika Dajjal keluar, para pria-pria yang soleh mereka mengurung istri dan putri-putrinya. Jangan keluar. Kalau misalnya ketika itu masih ada sinyal internet, diputus wifi-nya. Karena akan membuat terfitnah itu. Mereka akan jadi ikut-ikutan karena mudahnya mudah keikut. Beneran ini, hati-hati. Ya. Nah, maka menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahf itu menjaga kita dari fitnah Dajjal. Ya begitu para bapak dan para ibu sekalian. Oke, udah jam 1:10. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Atau mungkin saya dulu yang nanya. Ya, yang bisa jawab dapat hadiah kecil banget dari saya, cuman hadiah ini doang, tapi insya Allah akan berkesan. Siapa yang mau ditanya, ayo sob. Atau Mas Agus tolong tunjuk orang yang kadang-kadang antum cintai, kadang-kadang antum benci di sini, ayo. Silakan tunjuk. Tega-tegaan aja. Pertanyaan lewat WhatsApp. Maksudnya gimana? Ada yang nanya? Iya. Enggak, ada mau nanya. Oh, Anda dulu satu orang aja. Atau ada nggak di sini orang nama depannya Muhammad? 1, 2. Wah, antum masih ada di sini, masya Allah. Antum yang dulu suka nanya itu kan? Enggak, Anda sendiri nggak memprediksikan antum masih hidup atau enggak? Anda nggak tahu. Alhamdulillah, masya Allah. Pertanyaan Anda, sebutkan 3 amalan yang tadi telah kita pelajari. Fadhal. 3 aja. Berwudu. Apa keutamaannya? Diampuni dosa-dosanya. Emang gitu tadi saya ngomongin.
Kayaknya enggak. Ini spesifik. Ini kedua. Enggak, wudu dulu. Tadi wudu difikskan dulu sebentar. Dijelaskan, difikskan lagi, lebih spesifik lagi apa tadi? Tadi terlalu global. Bacaannya mungkin. Membaca apa? Dengan lafal gimana coba? Kurang, ada yang kurang. Sah? Udah kayak mualaf aja ya. Iya. Oke, satu itu. Oke, yang kedua, langsung kedua. Ayat kursi, apa? Salat apa? Oke. Oke, boleh. Taib. Ahsanta, bagus. Yang tiga terakhir. Oke. Oke. Jazakallah, ahsanta. Antum udah menikah belum? Udah menikah? Waktu dulu udah menikah belum? Tahun 2019 dulu. Dari sejak kapan antum menikah? 2015. Ya, jazakallah khair. Antum udah pertanyaan? Biasanya ada nih. Oh, enggak boleh. Udah. Sesi antum udah selesai. Tinggal ambil hadiah aja. Enggak, ini dulu. Fadhil dia ambil ini hadiah dari anda. Ada 3 pertanyaan dari satu orang. Yang kedua, Baik. yang pertama dari semua amal-amal tadi, kalau misalnya sudah diberikan rutin, itu apakah kita perlu mengingat keutamaan amal itu atau enggak? Kalau enggak biasanya, mungkin apakah malaikat tetap apa ya? Masya Allah. Jangan ragukan profesionalismenya malaikat. Iya. Emang kita ya kalau gabut udah. Begini ya. Ada keutamaannya gitu ya. Selama ini belum tahu gitu kan. Tetap dapat. Jadi gini loh. Sebenarnya setiap amalan selain dari dapat pahala dari Allah, sebenarnya keutamaannya itu pasti ada. Semua amalan apapun. Cuman enggak semuanya dikasih tahu oleh Allah dan Rasulnya. Ada. Bahkan enggak semua amalan fadilahnya diketahui oleh Rasulullah. Ada yang dirahasiakan oleh Allah. Semua amalan. Tetapi dan beda-beda gitu loh. Pasti dapat pahala, tapi bonusnya, kebaikannya dan janji di hari akhir itu beda-beda fadilahnya gitu kan. Nah, apakah mendapatkan keutamaan amal itu di antara syaratnya harus tahu keutamaannya? Tidak. Paham enggak maksudnya? Apakah demi mendapatkan keutamaan tersebut kita harus tahu dulu ketika beramal? Enggak. Yang penting kita tahu itu amal soleh, walaupun kita enggak tahu fadilahnya apa, kita cuma taat aja, lakukan aja, maka tetap mendapatkan janji tersebut. Gitu. Jadi enggak disyaratkan harus tahu hadisnya dulu tentang keutamaan itu. Enggak. Yang penting tahu itu amal ibadah gitu aja. Yang kedua, yang mana yang baca Quran itu lebih afdal baca mushaf atau misalkan kalau kita jalan ke murojaah itu ya, mana sama enggak keutamaan mushaf? Kalau baca Quran dia kita baca Quran itu pegang mushaf. ya. Manakah yang ya. Manakah yang lebih afdal, membaca lewat mushaf atau membaca secara hafalan? Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah bacaan yang membuat antum tadabbur, itu yang lebih afdal. Bacaan yang sesuai tajwid dan membuat antum tadabbur. Mau itu hafalan mau itu membaca langsung di mushaf. Itu kan beda orang dan beda konteks gitu loh. Nah, kalau misalnya seseorang dia hafal banyak dari ayat dan ketika dia lagi naik motor dia baca dan dengan tadabbur, itu bisa lebih afdal daripada orang yang baca di depan mushaf langsung tapi dia pikirannya melayang kemana-mana. Ya, jadi barometernya adalah
bacaan yang membuat antum betul-betul qalbu antum hidup, itulah yang lebih afdol, baik dengan hafalan maupun dengan bacaan. Cuman biasanya umumnya orang membaca lewat mushaf lebih afdol baginya karena itu lebih membuat dia fokus gitu loh. Tapi kadang-kadang ada konteks-konteks tertentu, mungkin lagi sedih, lagi apa, kita kadang dengan hafalan cuman baca Al-Fatihah udah nangis, itu lebih afdol lagi gitu, walaupun nggak ngelihat mushaf. Ya. Gitu barometernya. Tafsir. Lisail wal mahrum. Hakul lisail wal mahrum. Itu juga ada di surat Al-Ma'arij. Minta dijelaskan mungkin yang dimaksud dengan orang miskin yang tidak minta-minta mungkin. Gini loh, ya. Harta ini kita punya harta, alhamdulillah. Tapi perhatikan baik-baik bahwasanya hak yang paling pertama adalah hak nafkah, ya, yaitu nafkah disebut nafkah terhadap istri, itu yang paling wajib. Setelah menafkahi di sini, nafkah istri. Baru kemudian nafkah anak nomor 2 setelah istri. Baru kemudian yang ketiga nafkah terhadap orang tua kalau memang orang tua membutuhkan. Kalau nggak butuh nggak wajib. Oke. Istri dulu yang pertama. Maka jangan antum dahulukan sa'il dan mahrum tadi. Padahal istri belum dinafkahi, nggak boleh, haram. Karena urutannya harus sesuai, yaitu menafkahi apa yang memang kita berakad untuk menanggung nafkahnya seperti istri. Ya begitu ya. Itu dulu. Taib. Sekarang istri ya oke, anak oke, orang tua alhamdulillah. Ada kelebihan. Maka disitulah ada hak lis-sa'ili wal mahrum untuk dua pihak. Satu sa'il dan yang kedua mahrum. Apa makna sa'il? Apa makna mahrum? Sa'il adalah orang yang meminta, ya, dan mahrum adalah orang yang tidak meminta. Kedua-duanya sama-sama fakir atau miskin. Bedanya adalah sa'il ini meminta, mahrum tidak meminta. Ya, sa'il meminta dia, dan miskin atau fakir meminta. Dan dia memang kita ketahui miskin atau fakir, atau kita husnuzon memang dia tuh minta karena memang betul-betul butuh. Adapun untuk peminta-minta yang memang hobi, maka tidak wajib kita untuk memberinya apapun. Atau minta-minta tapi dengan menjadi manusia silver, maka enggak, karena ini melanggar peraturan daerah juga. Atau pengamen dan seterusnya, itu enggak wajib, kan ada perdanya. Ya kan? Enggak boleh itu, enggak boleh minta-minta. Ya. Maka sa'il ini sebenarnya sa'il, orang yang minta-minta sebenarnya ini. Buktinya mereka kan minta ke kita. Pengamen dan seterusnya. Ini enggak wajib, bahkan sebenarnya enggak boleh karena itu melanggar peraturan daerah. Ya. Maka sa'il yang dimaksud orang yang memang kita tahu dia fakir atau miskin, atau kita husnuzon memang dia fakir dan miskin dan butuh. Maka kita beri, itu hak dia, kita beri. Dan bebas kita beri berapa, terserah kita, semau kita. Al-mahrum beda dengan sa'il. Mahrum ini orang yang diharamkan dari harta yang cukup. Artinya dia enggak punya harta yang cukup, tapi dia enggak pernah minta-minta kepada orang. Maka seperti kalau kita tahu keadaannya, hak yang wajib kita tunaikan atas dia adalah apa? Kita supply dia bantuan. Itu maknanya sa'il dan mahrum. Jadi mahrum di sini adalah orang yang diharamkan atau orang yang ditutup dari ketercukupan harta untuk kebutuhannya. Itu namanya mahrum. Sa'il adalah orang yang meminta dan memang orang yang kita ketahui dia fakir atau miskin. Sama-sama enggak cukup hidupnya, kebutuhannya enggak dicukupi, tapi bedanya sa'il itu meminta, ada mahrum dia tetap kekeh dengan menjaga kewibawaannya gitu. Seperti itu. Tapi itu semua baru kita berikan setelah nafkah wajibah seperti istri, anak dan orang tua tertunaikan. Ya begitu, wallahu a'lam. Ya. Baik. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairal jaza. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian.
Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir kita di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkati usaha dari Mas Agus dan teman-teman yang telah mengadakan kembali kajian rutin tiap Rabu ya ini. Kajian Rabu ini ya. Sampai channel YouTube ini kan masa udah lama ya. Udah lama alhamdulillah. Ya semoga semua juhud ini bukan juhud itu usaha. Semoga effort ini bukan effort yang sia-sia, sehingga Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala untuk para pengurusnya dan juga jemaah yang meramaikannya, dan tidak terputus ke duniawi saja, melainkan bisa menjadi ladang amalan soleh untuk kebaikan akhirat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu sebenarnya apa ya? Anak kok jadi penasaran itu kayak kue-kue itu ya. Anak sering dari tadi tuh natap situ terus. Itu kue ya? Ya antum tahu sendiri kan, siang ditutup lagi sama antum. Siang-siang ya kan, udah dari pagi sarapan, siang lapar, terus di hadapan kayak gitu tuh kan fokusnya beda gitu. Iya. Iya. Tapi itu kue buat pengajian atau nanti mau diambil sama orang ya? Taib. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.